Langsung aja kita bakalan masuk ke pesawat Purgatory. Oke, nampaknya di sini sudah ada sekilas apa ya, kayak review gitu Gambaran, ya, ya. gambaran untuk map Purgatory sendiri. Benar sekali, dimana kita juga bakalan penasaran ya, tempat-tempat stay setiap tim itu bakalan selalu sama atau bakalan berbeda setiap matchnya. Dan arah pesawat sudah berada dari antara Modhouse dan juga Sky Lodge menuju ke arah Quarry. Dan udah ada tiga tim Tiga. bahkan yang turun. Ada tim 11 Aura, mereka mencoba nge-secure area Modhouse, dan ada dua tim yang berada di area Skylot. Di sana ada EVOS dan tim DG Esport yang berada di Skylot. Dari Yes. tim nomor 1 Amor, mereka mencoba mengamankan daerah field terlebih dahulu. Bloodseekers juga sudah mencoba untuk mengambil arah Camshed ya. Yes, dan tampaknya di awal di area Skylot udah ada pertempuran dua Oh. orang, bahkan harus terknockdown dari DG. Harus Ini dia, pertempuran. ada Pierce dengan senjatanya mencoba melakukan spray down, dan di sini ada Mr. Sam 13 berhasil mendapatkan satu knockdown, tapi ternyata Street itu yang harus tumbang, masih bisa dibangkitkan kembali. Mora harus dieliminasi dan hanya menyisakan satu dari tim DG. Di sana bakal di tapping dari jauh juga, hati-hati di situ. Pir bakal dimajuin, sudah mulai melihat ada spray down dilakukan oleh Street, masih aman dia dengan darah 20 poin saja. Dan di sini Sam 13 masih bertahan juga, hati-hati Mr. 05 sudah berhasil ditajon, tapi sayang sekali DG Esport harus kembali ke lobby di urutan ke-12 ya. Dan Yes. di sini dari tim EVO sendiri mereka harus kehilangan salah satu membernya. Yap, kehilangan satu membernya, di mana tadi di awal dari DG udah kerugian ya. Mungkin telat untuk mengambil senjata, turun di tempat yang sama yaitu rumah area Sky Lodge. Mungkin mereka harus sedikit mempertimbangkan ketika turunnya bersamaan tuh mereka benar-benar kekurangan resource ya. Telat bener ngambil banget. resource, telat ngambil weapon, sampai akhirnya dua orang harus di knockdown di awal, bahkan di end pertama kali. Sampai akhirnya tim EVOS masih bisa mempertahankan dirinya dengan dorong, tapi di sisi lain di arah Mountain Villa Ada sudah Onyx Olympus yang sudah bertemu dengan tim nomor 12 tadi, sudah berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi sayang sekali dari tim Onyx sendiri mereka juga harus kehilangan seorang Wiza ya. Satu Yes. tukar satu tandanya, dan dari tim nomor 12 di sana masih ada dua membernya yang berada di daerah Mercusuar, masih Mercusuar. mencoba mencari. Ada Oh, spam oh. flashbang di situ. Bakal langsung spray down menggunakan AK di sini. Belum ada damage yang cukup serius. Hati-hati. Cukup low banget. Dari kanan ada damage tapi masih selamat di sini. Ergon tidak mempunyai senjata dengan tongkat baseball ya. baseballnya berhasil mengkenok, dan tampaknya harus pergi aja ya satu orang yang tersisa dari tim nomor 10 ya tadi kalau nggak salah. 12. 12, Ya, oke. Dan ini dia. wow, ini parah banget sih. Di match awal, di pertempuran awal, zona pertama, banyak banget tim-tim yang udah kehilangan membernya. Sampai akhirnya bener-bener mereka bakalan kesusahan untuk mid sampai pun late gamenya. Apalagi sekarang ternyata dari Parao ya, yang tersisa satu orang yaitu Kay, bener-bener kayak kehilangan arah sih bisa dibilang. Iya, karena dia sendiri sudah kehilangan 3 rekan timnya, jadi mau nggak mau dia harus berjuang sendirian. Dan di lain sisi dari tim Amor Esport yang mereka ini bermain apa maksudnya lolos dari qualifier ya. Ini cukup luar biasa sekali, dimana di match sebelumnya itu meninggalkan Rizky sendiri, tapi masih bisa mengantarkan tim Amor untuk ke babak playoff. Babak playoff, dimana sekarang posisinya turun itu di area field, dimana resortnya emang sedikit terbatas, tapi keputusan yang cukup bijak karena bener-bener tim lain berebutan kompon ya. Kayak tadi ketika turun mereka cukup bijak, nggak bakalan ke arah Sky Lodge ataupun ke arah Modhouse karena itu udah ditempatin sama tim-tim yang bisa dibilang besar. Betul Dan banget. mereka menghindari pertempuran di awal. Sementara itu dari tim Aura Ignite yang udah turun di area Modhouse, bahkan satu orang udah coba buka vision ke arah fieldnya itu sendiri sih. Ical ternyata di sini yang ditugaskan untuk melakukan open mapping, dan di sini Ical mencoba untuk mengamati daerah kota field terlebih dahulu ya. Dan perlu diingat juga karena tadi di area kota field sudah ada tim Amor Esport juga, sedangkan 3 rekan dari tim dari Ical sendiri masih berada di high ground nih. Ada Kavela, ada Koje, dan ada Jans juga.
Yes, tepat sekali bakalan segera menyusul dari seorang Ical juga ya. Pokoknya mereka tetap buka vision tapi nggak terlalu jauh juga. Jadi tetap bisa nge-backup. Apalagi posisi mereka di high ground bakalan enak banget kalau misalnya mereka ditembakin ya dari seorang Ical. Dia bakalan coba ngelihat dari ke segala arah. Ini enak banget di area-area field. Nah, bener apalagi sekarang udah kelihatan. Ternyata Ical Oh, yang ternyata berlari Ical tadi yang ya. jalan benar sekali. Cukup jauh, bahkan Iya. udah masuk ke area field. Dimana tadi kan field sendiri udah diisi sama Amor ya. Walaupun mungkin agak terpisah sedikit saja. Oke, sudah Dari hampir tim bertemu. Aura sendiri seharusnya mereka juga sudah menyadari bahwa di area kota field sebagian resort sudah mulai hilang, seperti ammo mungkin udah nggak ada. Itu menjadi tanda tersendiri bahwa di area field itu sudah ada tim lain. Benar sekali, dan kali ini kita berpindah sama tim BLS Devil, dimana udah ngamanin area pesisiran sungai. Ini juga mereka mungkin bakalan cari tahu terlebih dahulu ya. Siapa tahu rizkinya ada di paling selatan itu ada musuh yang bakalan nyoba nyebrang. Apalagi ini masih zona awal, mereka juga masih nunggu kira-kira zonanya bakalan berpindah ke arah mana. Ya bener banget. Dan dari tim BLS sendiri mereka masih apa ya, maksudnya nggak mau terlalu jauh-jauh dari member satu ke member lainnya. Bahkan di sana M Runner mencoba untuk memimpin tiga rekan timnya ya, dan bisa kita lihat juga ada Clizzy di sini dengan Clizzy. senjata Kar dan MP40. Cukup berani sekali dari seorang Clizzy ya. Tapi untuk pet saat ini tuh Kar agak lebih enak digunakan sih. Karena adanya patch terbaru ya. Iya. Updatean terbaru yang tentunya membuat sedikit keuntungan. Tapi di sisi lain, tim Dranic Drownless yang bakalan coba menyeberangi jembatan cukup aman, gak ketahuan lokasinya sama tim BLS Devil-nya sendiri ya. Ya. Ya mungkin dari tim BLS mereka sudah sadar karena di sana ada Vader yang mencoba melakukan open map menggunakan vehicle ya, dan di sini ada airdrop juga yang berusaha dimanfaatkan oleh tim Dranic, tapi ternyata sudah ada tapping dari atas. Bahkan di sini seorang Maung harus tumbang, masih berusaha di revive terlebih dahulu. Maung masih bisa diselamatkan kembali. Devil di situ, untung masih ada Devil tadi. Semisalkan gak ada Devil, Maung hanya sendirian, mungkin udah menjadi point kill untuk tim BLS. Yes, tepat sekali, di mana mereka juga berdiri di pohon yang benar-benar kayak melanjut banget ya untuk tim BLS Devil sendiri. Untuk sementara itu sedangkan Father bakalan coba nge-support teman-temannya untuk bisa kabur ya dari posisi yang cukup tidak menyenangkan tentunya untuk Dranix, banget. karena udah jadi free shoot banget kalau misalnya posisinya tetap stay di tempat. Iya, apalagi mereka berada di daerah low ground ya, itu cukup bahaya sekali. Dan di sini Father langsung parkir mobilnya, sehingga nanti misalkan dari tim BLS mencoba melakukan spray ke arah Father, dia masih mempunyai obstacle mobil jika mobilnya berhasil diledakkan. Ya, sementara itu bakalan berpindah ke area kompon, nggak mau mengengage lebih lagi ya tentunya, Iya. karena posisinya benar-benar kayak BLS itu di antara high ground di area campsite juga. Jadi mereka memutuskan, apalagi ini masih zona awal, mereka nggak mau juga mempertaruhkan member-membernya ya. Kehilangan 1-2 bakalan jadi pincang untuk sampai mid ke late-nya bakalan rugi gitu. Ya. Dan di daerah Brasilia di sini sudah ada tim BSC, dan di seberang sana bisa kita lihat ada the last man standing dari tim nomor 12 yang menyisakan Kay sendirian. Ada Inces ya di sini yang sudah mencoba melakukan open scope tadi untuk mencari informasi. Soalnya dengan cara melakukan open scope kayak gitu, siapa tahu semisalkan ada orang itu aimnya langsung merah. Langsung merah aimnya, benar aja. Dan sambil menunggu tentunya, sambil memantau ke arah tim Parawa yang tersisa sendirian, tapi tampaknya udah mulai Langsung ditembakkan. di-tapping aja. Yes, ditapping oleh seorang Inches dengan XM8-nya. Tapi kayak di sana masih mempunyai obstacle batu sehingga dia masih bisa mengamankan dirinya ya. Apalagi batunya itu gede banget. Besar. Jadi masih cukup untuk berlindung dari seorang Kay sendiri. Benar sekali, cuman sekarang posisinya bakalan udah ketahuan, dia berpindah ke kanan ataupun ke kiri bakalan benar-benar terpantau banget ya sama tim BSC sendiri. Yes. Sedangkan di sisi lain dari Bigetron Magic yang juga berdiam diri di area dan akhirnya Ternyata Paro Kay yang tersisa sendirian berhasil di take down.
Oke, ini dia dari tim Bigetron Magic yang berseberangan juga dengan tim nomor 7 ya yang berada di Seven House. Bahkan di sini tadi sudah ada Regar, ada Ikam, sorry maksud gua Ikam. Tadi yang sudah mencoba untuk melakukan open scope ke arah tim nomor 7. Yap, oke sambil mencari tahu kira-kira posisi yang enak bakalan berotasi kemana. Dari tim Bigetron Magic juga mulai membuka visionnya. BSC bakalan masuk lebih ke dalam lagi dari area Brasilia. Brasilia bakalan penuh banget sih ini. Oh, dan di sana dari tim Aura bakal langsung ditembak begitu aja oleh Inces KW di sini tadi menggunakan senjata XM8. Masih selamat dari tim Aura yang harus terkena damage. Hati-hati hero terkena counter attack di sini. Tersisa darah 71. Masih harus melakukan healing terlebih dahulu dan ini dia dari tim Aura ada Jans yang masih tertinggal di belakang di balik blue wall. Kavela mencoba melakukan cover. Hati-hati dari arah Labirin juga ada tim nomor 10 nih untuk kedua tim yang sedang melakukan kontes di area Brasilia Tengah. Bahkan di sana Regar berhasil mendapatkan inces dari tim BSC harus tumbang satu orang. Ini dia dari tim BTR yang berada di depan Labirin. Hati-hati karena dari tim Dranik juga mencoba melakukan open fire ke arah tim BTR ya. Yes, Bigetron udah ketahuan, BSC juga ketahuan posisinya. Ini bener-bener mereka tahu bahwa di Brazil rame banget. Sedangkan dari area Aura sendiri juga udah mulai terkepung dari 4 arah sekaligus. Betul banget, luar biasa banget ini untuk semua tim karena mereka sudah berada di area Brasilia ya. Bahkan di sini dari tim nomor 4 Incarnation ada Jambul yang harus terkena damage, bahkan ada Sad Boy juga yang berhasil take down di balik dua lagi-lagi. Harus tumbang untuk yang kedua kalinya. Hati-hati Edo PTR di sini masih selamat, dia mencoba melakukan healing terlebih dahulu dan Sad Boy nggak bisa diselamatkan kembali. Yes, harus langsung end aja. Tapi di sini posisi dari Incarnation benar-benar nggak enak banget. Ditembakin dari tim Aura, ditembakin dari tim lainnya. Dimana itu rumah kecil aja yang bisa menyelamatkan mereka itu nggak cukup gitu loh. Iya bener banget. Apalagi rumahnya itu cuma satu dan jarak dengan rumah lainnya tuh jauh banget. Jauh banget. Terus ditambah lagi kayak banyak banget jendelanya, Ya, lalu bener. juga pintunya. Jadi benar-benar kebuka lebar banget untuk ditembakin gitu. Free shoot banget. Sedangkan dari Aura bakalan coba masih mengintai ke arah Incarnation. Ada tembakan juga dari sisi lainnya. Wah, ini berbahaya banget sih Bahaya untuk banget. Incarnation. Apalagi di area Seven House masih ada tim Amor juga di sana. Yep. Jadi untuk tim Incarnation sendiri, semisalkan dia menghindari Aura, mencoba untuk memutar, harus bertemu dengan tim Amor yang berada di area Seven House ya. Ya, tepat sekali. Dan kali ini dari tim Aura juga nggak mau melakukan pergerakan yang menunjukkan kalau posisi mereka itu terpencar di area kompon-kompon di tengah Brasilia. Karena ini juga bisa jadi kerugian untuk mereka ya. Kalau misalnya satu orang ter-take down, bakalan coba di recover itu jadi mereveal semua posisi mereka gitu dari tim Aura. Baik banget, dan bisa kita lihat juga ternyata Jonas sudah mulai update kembali di mana ada Danger juga yang tepat berada di atas lingkaran safe zone ya. Yes, di tengah banget, ramai banget juga, dan tembakan juga ke arah View oleh seorang Mau masih coba di spray, tersisa dikit sekali darah dari View. Masih selamat. Masih ternyata di sana selamat. dari BTR View masih bisa mengamankan dirinya di patahan, dan di sini dari tim Dranik yang mengamankan kompon Labirin, mereka masih aman-aman saja. Dari tim Bigetron Magic sepertinya mereka mencoba untuk lebih memikir lagi gimana mereka harus bergerak ya. Benar sekali, karena mereka harus masuk ke dalam zona, harus berhati-hati juga sama tim di depannya. Dan kali ini BSC udah memantau pergerakan dari Kavela di arah jendela. Ini Azar yang tadi sempat diculik satu orang dari tim BSC di sana. Inces sepertinya nggak bisa diselamatkan kembali. 1 poin kill yang dikumpulkan oleh Inces harus ya cukup satu aja. Cukup aja satu ya dari Inches kali ini. Dan di posisi lain ini benar-benar berdekatan banget. Amor juga bakalan mulai masuk, bakalan sedikit bingung ya. Kira-kira masuknya memutar dari mana? Ini bakalan ketemu aja tim Amor dan juga tim nomor 8. Tapi tampaknya udah langsung satu orang knockdown. Ada Lin di sana yang berhasil dieliminasi. Ini dia Drivan yang berhasil mendapatkan 1 knockdown dari tim Amor. Sepertinya ada tim nomor 8 juga dari tim Onyx sudah mulai masuk ke daerah tim pertahanan dari tim BSC itu sendiri. Sudah saling berdekatan. Wow, langsung dilakukan Ergon, berhasil dapat 1 knockdown. Hati-hati Ergon di sini memberikan jumpsuit balasan kembali dengan senjata M1014-nya dari belakang. Ada 1 member dari tim BSC yang sekali BSC
Kalebes harus kembali ke lobby. Deadpool di lane sisi berhasil mendapatkan Dranic Devil sepertinya. Incarnation pun harus menyusul tim BSC juga. Rame banget di area Rame Brasilia. banget. Gila. Wow, dimana pergerakan dari Onyx Ergon itu bagus banget. Ketika dia udah numbangin satu, ada yang masuk dia langsung coba jongkok ya. Karena Yes. posisinya dia nggak bakalan ketembak. Setelah dia udah ready, musuhnya udah ngeluarin semua amunisi dari shotgunnya, dia balas tembak lagi. Dan Betul sampai akhirnya banget. dia bisa dapetin 3 kill sekaligus. Luar biasa sekali penampilan dari Ergon ya, dimana dia memanfaatkan porsi tadi dan di lane sisi ternyata di sini Koje berdekatan dia dengan salah satu member BLS bakal di spray down, tapi ternyata dari tim BLS sendiri mencoba untuk narik mundur, tapi kembali lagi ada Zahid di situ. Hati-hati dan Oh, cukup dekat petak banget. umpet kali ini tampaknya, tapi 2 per 1. Ada PK yang dilakukan. Hati-hati Kojek di sini sendirian. Dari belakang. Ada satu headshot yang didapatkan oleh Kavela di situ. Wow. Dia Beat harus terkena dan ini dia Ical mencoba melakukan spray down ke arah kaki yang terlihat. Harusnya mereka udah cukup ready ketika glualnya dipecahkan, tapi tampaknya Yes. dari seorang Deadpool juga harus terkenal dan bahkan ter-end oleh Dari seorang EVOS. Street. Yes. Ini dia dari tim EVOS yang sudah mencoba untuk mengamankan stadionnya. Ada WM yang digunakan. Ternyata di sini ada WM Dankar yang digunakan oleh Sam 13. Yap. Masih belum memberikan damage ke arah tim BTR yang sedang berlari di sana. Masih selamat sepertinya. Tapi ternyata Wither di lane sisi berhasil mendapatkan salah satu member dari tim EVOS. Di sana ada Mr. 05 yang harus tumbang dengan AWM dari belakang. Ternyata Winter sendirian sepertinya. Wow. Cukup berani sekali Winter ya. Yes, Winter karena dia udah nggak tahu kira-kira mau ke arah mana. Dia berbeda arah sama 3 temannya lain ya. Ya, Sampai itu akhirnya dia. dia harus take down aja. Sekarang posisinya dari EVOS benar-benar diuntungkan, dia dapetin zona, dia coba ngeratain, ngehancurin segala resource-nya musuh ya. Itu dari mobilnya supaya nggak bisa berotasi lebih jauh juga dari pergerakan bener tim banget. BTR. Dan ini dia sisa member dari tim Aura yang tersisa di sana ada Ical, bahkan di sini Regar mencoba melakukan spray down ke arah tim nomor 3. Di sana ada Raid yang harus tumbang oleh Street dari arah lain juga. Hati-hati untuk tim Raid, sepertinya mereka harus terkena damage dari 2 arah. Dan ini dia Mr. 05 pun harus tumbang. Wow, Tersisa 2 orang. Sam 13, apakah masih bisa merevive 2 rekan timnya yang harus terkena knockdown di situ. Oh, Masih berusaha dibangkitkan coba. kembali. Karena Dan Miss ini memberi peluang untuk tim Bigetron untuk memasuki Sevion di sana. Hati-hati dan Regar dari arah lain berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Raid. Di sini tersisa 2 lawan 1 Dua lawan dari satu. Piu. Dari Piu bakalan coba langsung lemparin granat terlebih dahulu. Udah kelihatan pergerakan dari Sam 13 bakalan Sam coba 13. di spray. Ya, sudah berhasil memberikan 1 kali critical damage, mencoba langsung diras begitu aja dengan shotgun. Double barrelnya di sini Piu masih bertahan di balik glual, bakal dimajuin tapi sayang sekali masih ada glual dan wow, Bigetron Magic tidak mampu menahan gempuran dilakukan 2 member tim EVOS yang tersisa. Yap, di mana pergerakan dari tim EVOS yang nggak masuk ke area Brasilia tadi yang benar-benar penuh ya. Ya. Di area Brasilia semuanya mulai tertumbangkan satu persatu, dipincangin, kayak ada pertempuran yang benar-benar ketat banget ya. Sampai akhirnya EVOS juga nunggu dari luar, mereka enak banget untuk dapetin kill dari sisi luarnya. Walaupun tadi dari Mr. 05 ya harus terkena dan tapi masih bisa diselamatkan sama Sam 13. Sampai akhirnya 2 versus 1 menguntungkan sekali untuk tim EVOS. Yes. Dan match pertama kali ini dengan poin tertinggi tentunya ada EVOS Roar dengan 460, disusul Bigetron Magic dengan 380. Ya, dan di nomor 3 di sana ada Rai TND dengan 200. Ternyata di nomor 3 untuk poin tertingginya masih dipegang oleh Onyx Olympus dengan 285 poin. Benar sekali.